Kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-430. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak perlu ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-430 kali ini kita akan kembali membahas 6 saham MMLP, SCMA, BTPN, BRPT, BIF, dan saham AISA. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin lebih dari 2 minggu saya tidak membahas review saham karena selama waktu itu dari tanggal 6 Januari sampai kemarin tanggal 19 Januari saya tidak berada di tempat, tidak di Surabaya, saya di Jayapura dan Manado, sehingga baru bisa review hari ini. Mohon maaf buat teman-teman yang setia menunggu. Saya coba berusaha untuk biar kita bisa update lagi setiap harinya untuk review saham ini. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk mereview saham, maka kita seperti biasa meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana ISG hari ini terpantau ditutup di zona hijau di level 6626 atau naik 0,53%. Dengan total transaksi 12,6 triliun, ada 288 saham yang bergerak naik, ada 232 saham turun, dan ada 158 saham yang bergerak stagnan. Oke, kita langsung ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham MMLP atau Mega Manunggal Property, di mana saham MMLP naik 7,14% di level 525, berhasil breakout dari area pentingnya, area PBL di 515, dan ini artinya ketika dia sudah breakout dari PBL punya potensi upside menuju ke berapa? Ke 595 sebagai next target PBH atau resisten terkuatnya. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli MMLP, pertama pastikan dulu dia kuat bertahan di 515. Kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di level tersebut, silakan buy 515 sampai dengan 525. Target kenaikan ke 595 sampai dengan 650. Batasi cut loss di bawah 500. Sekali lagi, kalau memang dia masih bisa mempertahankan area 515, maka bisa dipertimbangkan untuk entry MMLP. Tapi ketika opening besok dibanting di bawah 515, tentu lebih baik kita wait and see dulu untuk saham MMLP. Kemudian dilihat dari sisi broker summary secara volume, untuk MMLP ini menarik sekali. Secara structure juga terlihat mulai menarik untuk MMLP. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview saham berikutnya, saya buat informasi bahwa nanti malam ini 19.30 ya, ini review, dalam beberapa jam lagi kita akan webinar. Kalau teman-teman yang mau bergabung, free webinar ini membahas tentang analisa fundamental, mencari potensi harta karun tersembunyi bersama Bang Krisantus ya. Teman-teman kalau yang mau dapat linknya bisa join Discord di bit.ly/joran Discord. Di situ ada informasi link yang akan bisa teman-teman pakai atau untuk join di webinar kali ini. Untuk kapasitas cuma tersedia 100 orang, jadi teman-teman kalau memang mau bergabung silakan ke Discord-nya. Kemudian nanti ada link Zoom nanti di sana. Oke, selanjutnya kita punya saham SCMA, di mana saham Surya Citra Media ditutup naik 2,01% di harga 304. SCMA memang pergerakannya luar biasa menarik, dari level 296 dia bergerak naik konsisten sampai di level 304. Di mana kalau kita perhatikan bahwa 292 ini adalah area PBL dan sangat menarik sekali sebenarnya kalau memang ini kita sempat review ya, karena 292 adalah support terkuat dan dia cuma mentok di 296. Dan itu memang masih menjadi range buy yang sangat bagus karena dekat dengan PBL. Tapi tidak masalah, selama dia masih bertahan di atas 292, tentu SCMA masih sangat menarik. Dengan potensi target kenaikan selanjutnya menuju ke 336, ini adalah area resisten terkuat. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli, bisa dipakai, mungkin mau ambil di 292 sampai dengan 296 juga boleh. Atau mau ambil di level sekarang juga boleh, asalkan dia wajib mempertahankan dulu area 292. Selama masih bertahan di atas 292, SCMA boleh dibeli. Tapi teman-teman atur kembali money management, jangan sampai mungkin dia ke 310 teman-teman hajar, kemudian teman-teman cut loss-nya di bawah 292. Tentu itu kan potensi loss-nya kan besar ketimbang teman-teman mungkin ambil di 298 atau di 296. Kalau cut loss di bawah 292 kan tentu minusnya lebih kecil. Jadi pintar-pintarlah teman-teman mengatur money management, teman-teman melihat level support di mana, kemudian teman-teman melihat targetnya ke berapa dan harga saat itu di berapa, sehingga teman-teman bisa menentukan nih risk rewardnya menarik apa tidak. Semakin dekat dengan area support, kemudian ada range yang lebar menuju PBH atau resisten, artinya saham itu terlihat menarik.
Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume dan structure untuk SCMA sangat menarik. Next kita punya saham BTPN, di mana bank BTPN ini ditutup di level 2610 atau minus 0,39%, minus tipis, di mana saham ini BTPN kalau dilihat dari RTI transaksinya sepi ya, dengan harga saat ini dekat dengan support terkuatnya di level 2600. Dan kalau teman-teman yang mau membeli, walaupun ya mungkin tidak menarik karena volumenya kecil, silakan bisa pertimbangkan untuk entry selama dia masih bisa kuat dan bertahan di area 2600. Kalau memang dia jebol di bawah 2600, tentu lebih baik kita cut loss kalau sudah terlanjur beli, atau wait and see bagi yang belum punya barangnya. Bisa batasi SL di bawah 2500 ya, kita ambil cukup jauh karena lihat dia sempat buat ekor-ekor ini, hati-hati, kita pasang automatic stop loss, otomatis kalau kena nyesel setelah dia rebound. Jadi pasangnya agak jauh karena kita lihat karakteristiknya seperti ini. Kemudian kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di 2600, maka target berikutnya adalah menuju 2680, yaitu resisten atau PBH-nya sampai ke 40 hari harga tertinggi di 2780. Next kita punya saham Barito Pacific dengan kode emiten BRPT, ditutup naik 2,43% di harga 840. BRPT konsisten hari ini naiknya dan berhasil breakout dari area pentingnya, area resist terkuat di 835 tadi, yang mana saat ini berubah menjadi support terkuat atau support PBL untuk BRPT. Selama dia masih kuat dan bertahan di atas sama dengan 835, tentu BRPT ini sangat menarik sekali. Silakan dipertimbangkan untuk entry dengan range buy 835 sampai dengan 845, dengan target kenaikan ke 890 sampai dengan 1090, dan batasi stop loss di bawah 800 ya. Kalau dia masih kuat bertahan di 835, ini menarik sekali. Kalau opening besok di bawah 835, langsung wait and see, jangan dulu entry. Kita hanya akan entry kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 835. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih tidak terlihat menarik, namun secara structure untuk BRPT mulai menarik. Next kita punya saham BIF atau Estika Tata Tiara Tbk, di mana saham ini ditutup naik 1,4% di harga 72. Transaksinya juga sepi sekali, namun yang menjadi menarik adalah closing saat ini tepat berada di area PBL atau area resist terkuat, karena dia berada dari bawah ya, dari 71 dia ke 72, artinya PBL saat ini masih menjadi resist terkuat. Kalau memang bisa terus mempertahankan 72 bahkan bisa breakout 73, silakan pertimbangkan untuk entry di level tersebut 72 73, batasi cut loss di 68 69. Target kenaikan menuju ke 83, di sini adalah PBH sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 90. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-430 adalah saham FKS Food Sejahtera Tbk dengan kode emiten AISA. AISA sendiri juga sama, berada di dekat level pentingnya, level support terkuat di 173, di mana kalau teman-teman perhatikan selama dia masih bisa mempertahankan 173, tentu teman-teman boleh mempertimbangkan beli di 173 sampai dengan 175 untuk AISA. Batasi cut loss di bawah 170 dengan target kenaikan menuju 202 sampai 228. Sekali lagi, kalau memang dia masih bisa mempertahankan 173 sebagai level PBL atau level support terkuat saat ini, maka teman-teman boleh mempertimbangkan untuk entry dengan range buy yang sudah diinformasikan tadi. Tapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 173, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham AISA. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume, ini terlihat belum menarik, secara struktur pun juga terlihat masih belum menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-430 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.